Kiai Khalil yang nyuruh. Santrinya tidak mengatakan A, I, U, C, engko. Siap. Waduh jegur koyo renang iku rek. Lah ya apa wong sepitinge pondok. Ayo. Wes ya ini ya ndak tahulah gimana caranya. Pokoknya masuk bles. Secara ya Allah, secara logika masa bisa nemu cincin yang kecil? Secara logika kan enggak. Tapi rupanya Mbah Khalil cuma ngetes, Bu. Ngetes. Iki santri temenan apa enggak ngono lho. Alonca. Napa loncak nih? Nyemplung. Subhanallah, sekali mencari ketemu cincin itu. Tak mungkin, kalau logika kan tak mungkin hadirin. Tapi itulah. Begitu dapat bangkit ini santri mandi, lega mandi lah ya apa iki? Mandi, cincin dibersihkan, diberikan kepada gurunya. Kiai Khalil, Kak Dinto Kiai. Buh, itu mau cong. Engki alhamdulillah Kak Dinto ini Kiai Khalil. Apa kata gurunya? Apa kata Kiai Khalil? Ya cong, kelangkong ya, terima kasih nak. Sekarang kamu pulang. Kamu sekarang pulang nak. Kamu sudah ditunggu santri di rumahnya. Ya apa ngeten iki, Pak? Disuruh pulang sama Kiai Khalil. Sudah cukup kamu. Bis. Ngajinya cukup. Mulia. Kamu sudah ditunggu santri di rumah sana. Temenan, dia pulang ditunggu santri. Artinya langsung barokah, langsung manfaat, langsung barokah. Pulang langsung mau ngaji, langsung ngajar. Nah, jadi adik-adik kalau kepingin langsung pulang ngajar, nyari apa? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bijazili in'amih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yaumal iqa'ih. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul bariyat wa sayyidu ibadih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih. Amma ba'du, yang kami muliakan para alim, para kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Romo Yai Abdul Qadir Syadili yang mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, sehat walafiat oleh Allah, dan semua keluarga besar Pondok Pesantren Riyadul Jannah 2. Juga yang kami hormati Bapak Kepala Desa Putuk Rejo, mudah-mudahan beliau juga diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah. Hadirin, hadirat, dan juga adik-adikku santriwan, santriwati yang belajar di Pondok Pesantren Riyadul Jannah 2 ini. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan bersyukur kepada Allah kalau punya anak ngaji atau belajar di pondok pesantren. Panjenengan bersyukur. Kenapa? Karena apa yang panjenengan lakukan ini sudah tepat. Apa yang panjenengan lakukan ini sudah benar. Ketika panjenengan memasukkan anaknya ke pondok pesantren atau madrasah-madrasah diniyah, itu artinya panjenengan menginginkan anak-anak panjenengan menjadi anak yang soleh dan soleha. Bukankah harapan panjenengan seperti itu? Bukankah kita selalu berdoa, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, yang perempuan jadikan solehah, jadikan anak yang berbakti kepada Allah. Maka itu tidak akan terwujud kalau anak kita tidak dikenalkan kepada agama, hadirin. Nah, saya ngomong seperti ini
Bukan berarti kita anti dengan pendidikan umum, mboten nggih? Jangan salah paham loh. Enggak masalah. Sampai S3, mboten napa-napa. Tetapi bagaimana anak kita mengenal agama, mengenal syariat, mengenal nabinya, mengenal hukum-hukum agama kalau bukan di pondok pesantren, kalau bukan di madrasah-madrasah. Nggih napa nggih, Pak? Ngapunten. Kalau kita cuma mengandalkan pelajaran agama di sekolah umum, Masya Allah, 1 minggu cuma 1 mata pelajaran agama, itu pun cuma 1 jam pelajaran. Itu kalau gurunya masuk, Pak. Lo artinya masa cukup anak kita dalam 1 minggu cuma 1 jam belajar agama? Yang di pondok tiap hari ini loh kurang pelajarannya. Masih belum mencakup semua ilmu agama yang bisa diserap oleh santri itu. Itu belajar tiap hari. Apalagi yang cuma 1 jam mata pelajaran dalam 1 minggu, hadirin. Nah, jadi maksud saya, enggak masalah ketika kita punya anak ingin sekolah, ingin kuliah, monggo. Tetapi pendidikan agama harus ada. Pendidikan syariat harus punya anak kita. Nggih napa nggih, Pak? Kira-kira setuju napa mboten niki? Setuju nggih? Monggo sak kersa. Beb, saya punya anak, kepingin saya kuliahkan ke Australia, monggo. Ke Australia sampai Kanada ndak apa-apa hadirin. Monggo. Mboten napa-napa. Toh nanti ke depan titel itu memang perlu. Mboten napa-napa, saestu. Beb, saya punya anak kepingin jadi insinyur. Kok jadi insinyur? Saya doakan jadi wakil presiden. Mboten napa-napa. Nggih. Tapi apapun profesi anak kita, kalau ada background agama, ada background syariatnya, minimal anak kita ada rasa takut kepada Allah. Ketika nanti anak kita jadi pejabat misalnya, dan dulu pernah mondok, minimal nopo takut. Mau korupsi takut. Kenapa? Eling dawe yai. Takut sama Allah. Dulu saya belajar di pondok, ini korupsi haram, mencuri ini haram, ini dosa. Kan ada rasa takut di situ. Kalau anak kita jadi dokter misalnya, punya background agama, jadi dokter yang jujur, dokter yang amanat, gak mungkin malpraktek. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Kalau kita punya anak, jadi apapun, titel apapun, profesi apapun, ketika dia punya agama, maka dia tidak akan berani melanggar. Dia tidak akan berani melanggar sumpahnya. Kalau jadi pejabat, akan jadi pejabat yang baik. Kalau jadi pejabat, akan jadi pejabat yang amanah. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak kita ini, adik-adik kita ini, para rawuh, ini perlu saya sampaikan ya. Kadang-kadang sebagian orang itu menganggap pondok itu kayak apa sih gitu loh. Kayak apa sih anakku mondok ini? Engkau anakku lek mari mondok dadi apa? Gitu kadang-kadang. Nanti anak saya kalau sudah mondok jadi apa? Loh, jadi apapun terserah. Wakil presiden kita kan alumni pondok, Pak. Nggih, leres. Pak Ma'ruf Amin kan santri. Malah dulu kita punya santri jadi presiden, siapa? Gus Dur. Lah ngoten nah. Siapa bilang santri tidak bisa berada di atas? Siapa bilang santriwati tidak bisa berjaya di kemudian hari? Siapa bilang? Saya punya kawan banyak, teman-teman santri, ada yang jadi dokter, bahkan ada yang masuk kepolisian, ada yang jadi tentara, bukan apa-apa. Jangan pandang sebelah mata anak-anak pesantren seperti ini. Mereka bisa jadi apapun. Yang penting bermanfaat untuk bangsa dan negara, bermanfaat untuk agama. Amin ya rabbal alamin. Dan nilai plusnya hadirin, ketika mereka dididik di pondok, di pesantren, takut kepada Allah, takut maksiat kepada Allah, insya Allah aman. Kalau jadi pejabat yang jujur. Jadi apapun profesinya, insya Allah amanah, insya Allah jujur anak kita ini.
Nah, itulah nilai plusnya. Jadi jangan berpikiran picik, hadirin, berpikiran kecil. Anak saya paling kalau mondok nanti keluarnya jadi Pak Mudin, jadi tidak harus jadi Mudin. Nggih Pak nggih? Waduh Beb, anak saya kalau mondok nanti paling-paling mimpin tahlil, paling-paling mimpin yasin di kampung. Enggak. Ini adik-adik ini, kalian bisa jadi apapun, silahkan kejar mimpi kalian. Saya sampaikan kepada adik-adik, kalau dewasa besar, enggak harus jadi kiai kamu, enggak harus jadi kiai. Oh harus jadi kiai, enggak. Siapa yang bilang harus jadi kiai? Apa yang menjadi cita-cita kalian, silahkan wujudkan, tidak masalah. Tetapi kalian sudah punya agama, kalian punya ilmu, ada khasyah minallah, ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang di luar, dukung anaknya, dukung mereka belajar di pondok pesantren ini, dukung. Ada orang bertanya kepada saya, Beb, kalau anak saya cuma mondok Beb, nanti makannya makan apa? Lu nanya makan? Nanya makan Pak? La ilaha illallah. Ayo sama tanya sama santri-santri ini, makan apa di pondok? Ya nasi, makan apa? Ya Leo, makan apa Le? Makan apa? Masuk makan karpet? Enggak kan? Anak kita ini makan nasi sama seperti kita di rumah. Malah insya Allah anak-anak kita lebih banyak makannya daripada di rumah insya Allah ya. Makan berapa kali di sini? Berapa kali anak-anak? 3 kali, masya Allah. Kalau kebulinya kapan? Ya anak acara ya, ya, masya Allah. Jadi maaf, ini kan seperti melecehkan gitu loh. Mangan opo lek santri, mangan opo lek anakku mondok. Astagfirullahaladzim. Kenapa selalu dipandang sebelah mata pondok pesantren itu? Nih Pak, saya mau ngasih pencerahan kepada panjenengan. Ini kita ngomong objektif ya. Kita semua tahu bahwa NU itu didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari tahun 1926. Betul ya, Gus ya? Nggih Pak, leres Pak nggih? Saya mau ngajak Anda berpikir semuanya. Tahun 1926 beliau Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama dengan isyarat dari guru beliau diantaranya Kyai Khalil Al-Bangkalani. Sudah. Tahun 26. Indonesia ini merdeka tahun 45. Paham Pak nggih? 26 berdiri NU, merdeka tahun 45. Sekarang saya mau tanya, apakah sebelum 45 sudah ada TNI, ABRI? Belum. Belum. Apa sudah ada Polri? Belum. Lalu pertanyaannya, siapa yang kemudian menjadi pelopor kemerdekaan itu? Belum ada TNI Pak 45, belum ada Polri. Lalu siapa? Ulama, kiai, santri. Lu kan faktanya begitu. Kan belum ada tentara kita. Gini apa enggak sih Pak? Lu kok kayak gak setuju sampai Nuban ini? Setuju Nobatan? Loh, ini saya membuka sejarah biar tahu kita ini. Biar ngerti bagaimana sumbangsi para kiai, para ulama dan santri-santri waktu itu untuk kemerdekaan bangsa dan negara kita. Biar melek. Kan belum ada TNI Polri saat itu. Lalu siapa yang berjuang? Siapa yang mengorbankan semangat untuk jihad tadi itu kalau bukan para ulama, para kiai dan santri-santri mereka? Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini nggak bisa dibantah, nggak bisa dibantah. Faktanya begitu hadirin. Siapa tidak kenal Pangeran Diponegoro? Beliau seorang santri, kemudian kiai, ulama. Siapa tidak kenal Panglima Sudirman? Kita tahunya Jenderal Besar Sudirman. Ngaten nggih? Beliau di tempatnya dipanggil Pak Kiai. Karena memang kiai, karena memang beliau ulama. Cuma kita kenalnya Panglima Besar Jenderal
Sudirman, kan begitu. Tapi aslinya beliau dipanggil Pak Kiai karena memang beliau adalah seorang kiai. Kemana-mana beliau selalu menjaga wudhu, Pak. Ini adik-adik biar tahu ini, santri ini. Walaupun beliau ditandu, ya ingat waktu belajar dulu kan, beliau perang apa namanya, gerilya itu, pindah, kemana-mana, sakit itu. Kiai Sudirman tadi itu, di apa namanya, di apa ini, dipikul, ya Pak, dengan pengikutnya. Apa yang beliau tanyakan? Karena beliau ada di dalam apa istilahnya itu ya, di dalam kemah kecil lah kasarnya, dipikul itu, kan gelap. Beliau mesti nanya apa? Apakah sudah masuk waktu sholat? Itu aja pertanyaannya. Apa sudah masuk duhur? Dereng yai, lanjut jalan lagi. Apa sudah tergelincir matahari? Sampun yai, ayo turun semua, turun, ambil wudhu, kita sholat. Sholat duhur berjamaah. Berangkat lagi gerilya. Apa sudah masuk waktu asar? Dereng yai, jalan terus. Sampun yai, sudah masuk asar, ayo turun, sholat. Itu zimatnya beliau. Itu azimatnya Kiai Sudirman itu, selalu menjaga sholat dan selalu dawamul wudu. Ngoten loh, bapak-bapak, ibu-ibu, biar tahu bagaimana sumbangsi para ulama-ulama kita, bagaimana sumbangsi para kiai-kiai kita. Maka saya paling tidak senang kalau ada orang meremehkan pondok pesantren itu. Kita nggak suka kalau ada orang memandang sebelah mata kepada santri-santri ini. Wallahu alam. Mungkin waktu itu kalau tidak ada para kiai, para santri yang berjuang, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan bangsa dan negara kita ini. Satu lagi, Bapak Ibu, ini adik-adik kan sering dengar cerita Bung Tomo ya. Tahu Bung Tomo kan? Nah, bagaimana Bung Tomo itu ketika 10 November ya, di Surabaya. Ternyata kalau kita buka sejarah, Bapak Ibu, Bung Tomo itu siapa? Bung Tomo itu santri, punya kiai di Bangkalan sana itu. Bahkan sebelum Bung Tomo itu ceramah di radio untuk membakar arek-arek Surabaya, semangat arek-arek Surabaya, itu datang dulu ke Bangkalan kepada kiainya, menyodorkan pidatonya. Pak Yai, saya mau pidato ini apa? Ya napa niki? Bagaimana? Bagus, teruskan Sutomo, teruskan kamu, berangkat kamu. Didukung oleh kiainya. Jadi itulah fakta, itulah kenyataan yang mungkin sejarah seperti ini banyak yang disembunyikan, tidak disampaikan kepada generasi kita, seakan-akan para ulama tidak ada sumbangsih kepada bangsa dan negara ini. Tetapi saya sampaikan di majelis yang mulia ini supaya panjenengan semuanya tahu, termasuk adik-adikku, supaya kalian tahu bahwa perjuangan santri itu sangat besar dalam rangka kemerdekaan bangsa dan negara kita. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Bapak Ibu, Anda wali santri dari adik-adik yang mondok di sini beruntung panjenengan. Pas, tepat, tidak ada salah. Maksudnya gimana, Bib? Tepat anaknya dimasukkan pondok pesantren, Anda sudah tepat. Apalagi tidak hanya sekedar ngaji, belajar fikih, belajar ilmu alat dan seterusnya, tetapi juga di pondok ini anak kita menghafalkan Al-Quran. Masya Allah, itu istimewa lagi Pak, istimewa lagi itu. Ya, kalau kita ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu ini kan sibuk ya, sibuk kerja, golek duit. Ya, walaupun kadang pura-pura sibuk aja, padahal cuma lungguh tok di pasar itu ya. Kan agak sepi pasar Pak sekarang Pak. Tapi kan sok sibuk kita ini. Alasannya, oh tidak bisa, tidak sempat ngaji saya. Tidak ada waktu ngaji Beb, saya sibuk Beb. Ibu-ibu sibuk juga, sibuk masak katanya. Tidak sempat ngaji. Bu, Pak, sampai tak kasih tahu. Anak sampean yang mondok di sini. Setiap anak kita ngaji Quran di pondok ini, Anda yang di rumah dapat kiriman pahala. Loh, masa Beb? Iya. Betul. Ketika anak-anak kita yang belajar di pondok ini bangun jam 3 malam
qiyamul lail, tahajud. Di pondok biasanya jam 3 sudah dibanguni. Ya adik-adik kan, bangun jam 3, kadang rebutan kamar mandi, takut tak kebagian. Bangun malam anak kita ini tahajud. Anda di rumah kan masih tidur. Nggih Bang nggih? Agak berat mau jawab rupanya ya. Ndak, kita kan bicara jujur aja. Kita kan jam 3 belum bangun, Pak. Kok sampean ya aku yang ngono kok podo ae. Mungkin kita ndak tahajud, tapi lihat anak kita, adik-adik kita nih bangun malam jam 3, setengah 4, tahajud, lalu baca wirid sampai subuh. Anda yang di rumah dapat kiriman. Dikirim pahalanya, dikirim. Anda masih tidur. Bu, ibu-ibu ada apa ndak sih ini? Ngantuk ini mudah sama nggih. Mboten nggih? Nih ibu-ibu nih, jam setengah 4 masih tidur, jam 4 mungkin masih tidur. Tapi ketika anak kita bangun di pondok ini qiyamul lail, dzikir, wirid, Anda di rumah dapat kiriman pahala. Masya Allah. Seneng napa mboten, Pak? Seneng napa mboten, Bu? Seneng. Itu kalau anaknya mondok. Itu kalau anaknya di pesantren. Belum nanti pagi setoran apalan dan lain sebagainya. Masya Allah. Paling banyak pahalanya panjenengan. Saestu. Banyak pahalanya panjenengan ini. Makanya bersyukur alhamdulillah. Terutama kalau anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Istimewa Pak. Saestu. Anak yang menghafal Quran itu, saya pernah baca kitab Irsyadul Ibad ya, insyaallah dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan, kalau ada anak menghafal Quran, misalnya tidak sampai 30 juz, 15 juz, kok meninggal anak itu misalnya, maka Allah akan mengirim malaikat ke kuburnya untuk meneruskan apalannya. Jadi ada anak hafalan Quran 15 juz, meninggal anak itu, belum sempurna hafalannya, maka Allah akan kirim malaikat ke kuburnya untuk meneruskan hafalan Qurannya, sehingga nanti ketika anak ini sudah bangkit dari kuburnya hafal 30 juz. Siapa yang mempelajari di dalam kubur? Malaikat. Allah kirim malaikat. Terus panjenengan bangkit hari kiamat, anaknya bukan 15 juz, tapi anaknya sudah hafal 30 juz, karena ada malaikat dalam kubur yang mengajari anak kita. Itu istimewanya, Pak. Paham Bu nggih? Istimewa. Dan anak-anak itu, anak-anak yang hafal Quran itu besok akan memberi syafaat kepada panjenengan. Satu anak penghafal Al-Quran yashfa' li sab'ina min ahli baitih atau kama qala. Satu anak penghafal Al-Quran mampu memberi syafaat kepada 70 ahli keluarganya. Bapak ibu sudah 2, ya kan? Saudara berapa misalnya, ada 4, masih 6. Banyak nanti yang diberi syafaat oleh anak kita yang hafal Quran itu. Misanannya bisa dikasih syafaat, kakek neneknya bisa dikasih syafaat. Bahkan kalau perlu 2 pupunya, mendoannya, semuanya kena syafaat berkat satu anak yang menghafal Al-Quran. Nah, berapa ini yang hafal Quran ini? Berapa anak yang hafal Quran? Kalau misalnya panjenengan punya anak 2, semuanya hafal Quran, ya tinggal kalikan aja. Satu anak akan Allah beri kesempatan memberi syafaat kepada 70 ahli keluarganya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya mau cerita. Ini saya dapat cerita juga dari beberapa kawan-kawan kita para ustadz. Dulu ini cerita ya. Dulu itu ada seorang meninggal dunia. Dia masih muda, anaknya kecil-kecil. Ya, meninggal orang ini, meninggal dikubur. Ya. Lalu ceritanya si mayit ini diadab di kuburnya. Ya karena dosa-dosa. Diadab. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kuburan itu kalau kita merujuk kepada kitab Is'adur Rafiq, Syarah Sulamut Taufik, itu katanya kuburan itu seperti sel. Sel-sel penjara nih loh, sel-sel. Seberapa nggih? Ya, kita tidak pernah ke penjara insyaallah ya. Cuma kan bayangannya pahami kan, sel gitu loh, kayak di penjara itu. Sel 1, sel 2,
sel 3. Nah, jadi kalau misalnya yang ini diazab, yang sebelahnya dengar itu. Ya, suaranya dipentung, suaranya dijejak malaikat, suaranya kedengeran itu. Ya karena kan bersebelahan. Sel 1, sel 2, sel 3, sel 4. Nah, si anak muda tadi, pemuda yang meninggal, ya, sudah menikah tapi ya, itu diazab. Nah, otomatis kan yang sebelahnya dengar. Pagi-pagi malaikat datang disiksa. Siang siksa lagi. Bengok-bengok, teriak-teriak. Maka yang sebelahnya dengar. Waduh ini ya, bandino disiksa wong iki. Ya kan kita berbeken Pak nggih. Lama-lama lah bosen Pak. Krungu. Karena kita dengar, waduh diadab lagi nih. Pagi diadab, siang diadab, sore diadab, sampai berapa hari mau pray. Sepi. Kok sepi? Hah? Tidak ada adab. Tidak ada teriakan-teriakan. Nah, maka yang sel 2 ngetok. Halo, bro. Iya. Nah, ini ilustrasi loh ini. Ya bukan bro temenan, enggak, ini contoh. Bro, nggih. Loh kok sepi? Aman ah? Aman, alhamdulillah. Loh, temenan lagi? Aman. Loh, sampai enggak diadab mana? Alhamdulillah. Sekarang adab saya diangkat oleh Allah. Loh, Masya Allah sampai niki. Oleh syafaat apa sampai niki? Lah iya. Nih, dengarkan ya Bapak Ibu ya. Saya tadi sore, Masya Allah, saya kalau cerita ini mesti merinding saya ini. Saya tadi sore didatangi sama malaikat. Ya malaikat yang biasa menyiksa saya itu. Tiba-tiba malaikat bilang begini. Mas, selamat sampean. Selamat. Loh, selamat apa malaikat? Mulai sekarang adab kamu diangkat. Kamu tidak diadab lagi. Alhamdulillah. Loh, dengan apa malaikat? Gitu kan? Dengan apa ini? Dapat apa saya ini? Kok tiba-tiba diangkat adab saya? Dengarkan Bapak Ibu. Apa kata malaikat? Karena tadi sore ini anak kamu yang paling kecil, sing paling cilik, yang TK itu dibawa sama istri kamu ke TPQ untuk belajar Al-Quran. Masih belajar Iqra jilid 1 kan kalau pertama itu. Atau Idat mungkin. Baru Alif, Ba, Ta. Karena anak kamu yang paling kecil dimasukkan ke TPQ untuk mempelajari Al-Quran, maka sejak saat itu adab kamu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bersyukur ya alhamdulillah. Selamat anakku ngaji Quran. Selamat anakku belajar Al-Quran. Belum fase anak itu Pak. Belum bisa ngaji. Baru dibawa ke TPQ sudah diangkat adab orang tuanya. Apalagi kalau Anda punya anak hafal Quran, ya Allah. Kenapa Anda tidak senang? Kenapa kita nggak bahagia? Harus Pak, Bu, harus senang panjenengan, bahagia, melebihi kebahagiaan kita kalau anak kita kaya. Apa gunanya harta kekayaan kalau anak kita tidak kenal Al-Quran? Untuk apa kekayaan itu semua kalau anak kita nggak mengenal Allah? Biar anak kita tidak terlalu kaya, tapi anak kita hafidhah, ngerti agama, ngerti syariat, Anda akan terselamatkan di alam kubur Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Nah, jadi ayo bayangkan. Anak kita baru belajar Quran saja, adabnya sudah diangkat, dikubur oleh Allah. Apalagi kalau punya anak hafal Quran, Pak. Aduh, istimewa sampean. Saya itu istimewa panjenengan semua nih Bapak Ibu, istimewa. Ya, makanya sekali lagi alhamdulillah. Nggih, jangan doakan anak-anaknya ini, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya ilmunya manfaat barokah. Amin. Ya Habib doakan Beb, Kiai doakan Kiai anak saya. Iya, para Kiai pasti mendoakan anak panjenengan. Kita pasti mendoakan anak-anak panjenengan, tapi doa panjenengan Bapak Ibu seharusnya lebih. Karena sabda Nabi, doaul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doanya ayah, doanya ibu kepada anaknya itu sama dengan doanya Nabi kepada umatnya. Pasti mustajab.
kita pasti mendoakan anak-anak panjenengan. Para kiai pasti mendoakan anak-anak panjenengan, tapi lebih-lebih ibu-ibu, bapak-bapak doakan anaknya. Monggo, karena doa panjenengan lebih mustajab. Saestu. Lebih mustajab doa panjenengan itu. Ibu-ibu coba bangun malam, coba qiyamul lail. Ibu-ibu bangun tahajud, doakan anaknya, jadikan anak saya soleh ya Allah, jadikan anak saya soleh ya Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Saestu. Karena doanya orang tua kepada anak sama dengan doanya Nabi kepada umatnya. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya akan berbicara untuk adik-adik santri ini ya. Santriwan, santriwati, dengarkan baik-baik. Saya di mana-mana kalau diundang acara haflah akhir sana seperti ini, pasti kita juga ingin menasihati adik-adik santriwan, santriwati dengan apa yang sering disampaikan oleh Muhadditsul Hijaz Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu an. Untuk adik-adik laki dan perempuan dengarkan baik-baik. Beliau mengatakan begini, thabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridha syekh. Adik-adik laki dan perempuan dengarkan. Apa kata beliau Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki? Beliau mengatakan thabatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu itu akan kuat, ilmu itu akan kokoh dengan sering diulang-ulang. Makanya adik-adik nanti walaupun pulang ke rumah, jangan terus meroprei. Dak baca kitab, dak mutola'ah, jangan. Bapak-bapak juga harus melihat anaknya. Ibu-ibu juga harus menjaga putra-putrinya. Jangan los. Jangan los. Tetap adik-adik ulang. Baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Hafalan, terus baca. Nah, itu ilmunya bisa kuat. Ya, jadi yang pertama, thabatul ilmi bil mudzakarah. Tetapnya ilmu, kuatnya ilmu kalau kita sering mengulang-ulang. Dulu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, muridnya Habib Abdullah Al-Haddad, itu kalau ngaji sama gurunya, sama Habib Abdullah, itu mengulangi 25 kali. Jadi sekarang mau ngaji bab apa ini? Babul wudu misalnya. Itu beliau nih mengulang bab wudu 25 kali. Baru ngaji kepada gurunya. Nanti sepulang ngaji, nyampe di kamar, nyampe di rumah, ngulangi lagi 25 kali. Berarti satu bab diulangi 50 kali. Bagaimana enggak hafal? Bagaimana enggak ceket ilmunya? 50 kali dalam satu bab. Itu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Kalau ingin ilmu sampean kuat, kokoh, mudzakarah yang banyak. Ulang-ulang lagi pelajarannya ya. Yang kedua, wa khidmatuhu wa barakatuhu bil khidmah. Kalau kepingin barokah ilmunya adik-adik, khidmat kepada guru. Tahu khidmat? Kalau orang Madura bilang ngebulah ke kiai. Ngebulah dek guru. Orang Jawa bilang ngawulo, nggih. Khidmat itu ngawulo, melayani. Jadi adik-adik ini kalau gurunya bilang kamu gini, nggih yai, tolong itu anunya, nggih yai. Enggak apa-apa, kita disuruh bersihkan enggak masalah. Jangan ada perasaan setiap santri itu, aku katanya ngaji kok disuruh-suruh. Aku katanya mondok kok disuruh iki, suruh ngepel, enggak. Jangan adik-adik. Itu barokahnya di situ. Barokahnya ilmu itu kalau kita khidmat ngaulo kepada guru, kepada syekh. Saya ingat ceritanya Kyai Khalil Bangkalan. Kyai Khalil Bangkalan itu katanya punya santri. Masya Allah sama Kyai Khalil. Suatu saat ngapunten, cincinnya bunyai itu jatuh di WC. Lah WC itu kan nanti ujung-ujungnya ke sepiteng. Iki sepitengnya pondok iki. Gede. Lalu beliau manggil murid tadi itu. Cong, engki kiai, cong, selok nabunya keker. Ini ngerti Madura ban? Enggak ngerti Madura Pak ya? Sekone iki. Oh, beda sing ngerti. Tapi banyak Jawanya ini ya. Ya saya pakai bahasa Indonesia aja. Ya.
Cong, cincinnya bunyai jatuh ke toilet, jatuh ke WC. Otomatis ke sepiting. Tolong Cong, cari golek no. Pak, kalau pakai akal ya, siapa mau nyari cincin di sepiting yang sebegitu besarnya itu? Tapi karena guru yang nyuruh, Kiai Khalil yang nyuruh, santrinya tidak mengatakan A, I, U, C, engko, siap. Waduh, jegur koyo renang iku rek. Lah ya apa wong sepitinge pondok? Ayo. Wes ya ini ya ndak tahulah gimana caranya, pokoknya masuk bles. Secara ya Allah, secara logika masa bisa nemu cincin yang kecil? Secara logika kan enggak. Tapi rupanya Mbah Khalil cuma ngetes, Bu. Ngetes. Iki santri temenan apa enggak ngono lho. Alonca. Napa lonca nih? Nyemplung. Subhanallah, sekali mencari ketemu cincin itu. Tak mungkin, kalau logika kan tak mungkin hadirin. Tapi itulah. Begitu dapat bangkit ini santri mandi lega mandi lah ya apa iki? Mandi, cincin dibersihkan, diberikan kepada gurunya. Kiai Khalil, Kak Dinto Kiai. Buh, itu mau Cong. Engki alhamdulillah Kak Dinto, ini Kiai Khalil. Apa kata gurunya? Apa kata Kiai Khalil? Ya Cong, kelangkong ya, terima kasih nak. Sekarang kamu pulang. Kamu sekarang pulang nak, kamu sudah ditunggu santri di rumahnya. Ya apa ngeten iki, Pak? Disuruh pulang sama Kiai Khalil. Sudah cukup kamu. Wis. Ngajinya cukup. Mulia. Kamu sudah ditunggu santri di rumah sana. Temenan, dia pulang ditunggu santri. Artinya langsung barokah, langsung manfaat, langsung barokah. Pulang langsung mau ngaji, langsung ngajar. Nah, jadi adik-adik kalau kepingin langsung pulang ngajar, nyari apa? Hah? Ya ndak harus ke sepiteng, ya ndak lah. Paham ya? Barakatuhu bil khidmah. Kalau ingin ilmunya barokah, maka ngaulo kepada guru, berkhidmat kepada guru, berkhidmat kepada pondok pesantren. Nah, yang terakhir, yang ketiga, wa naf'uhu biridho syekh, dan kemanfaatan ilmu akan didapat oleh santri kalau dia sudah mendapat ridhonya guru. Makanya jangan sampai bikin marah guru kita. Jangan sampai, ini yang perempuan ya, jangan sampai bikin marah bunyainya. Jangan bikin marah ustadz-ustadzahnya. Cari ridhonya guru. Sebagaimana kita mencari ridhonya orang tua, maka kita juga mencari ridhonya guru. Pasti ilmu kamu manfaat, ilmu kamu akan bisa berguna, pasti. Tapi kalau sampai naudzubillah kita kurang ajar kepada guru, sampai guru kita enggak ridho kepada kita, naudzubillah min dzalik. Saya pernah baca dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, kalau ada orang, ngapunten, mohon maaf adik-adik ya, sampai gurunya enggak ridho, gurunya mangkel, maka murid itu tidak bisa diperbaiki walaupun datang ke wali gotub. Jadi kalau ada santri sampai gurunya tidak seneng, gurunya murka kepada santri itu, terus dia mau tobat, mau kembali, datang ke wali gotub guys. Loh gimana caranya? Datang lagi kepada syekhnya, kepada gurunya, jaluk sepuro, minta maaf, lalu dapat ridhonya guru, baru bisa kembali lagi. Nah, itu hati-hati adik-adik ya. Nah, jadi saya pesankan sekali lagi 3 hal. 1, thabatul ilmi bil mudzakarah. Adik-adik, tetapnya ilmu, kuatnya ilmu dengan sering diulang-ulang. Yang kedua, wa barakatuhu bil khidmah, barokahnya ilmu dengan khidmat ngaulo kepada guru. Yang ketiga, wa naf'uhu biridho syekh, kemanfaatan ilmu dengan ridhonya guru. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, adik-adik kita, anak-anak panjenengan semua ini insyaallah menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Menjadi alim, alimah, hafidh, hafidhah, menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tuanya, oleh kakek-kakek, neneknya semua insyaallah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang belajar di pondok pesantren ini ilmunya manfaat, ilmunya barokah,
ilmunya akan selalu memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa mendoakan para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, guru-guru kita, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiyah. InsyaAllah guru-guru kita, para ulama, para kiai, para habaib kita, insyaAllah diberikan oleh Allah tamamas sihah wal afiyah. InsyaAllah beliau-beliau dapat terus membimbing kita ke jalan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa azwajina wa dhurriyyatina. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa azwajina wa dhurriyyatina. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa azwajina wa dhurriyyatina. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا وإياهم من العلماء العاملين النافعين الراسخين في العلم واليقين بحق سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikianlah yang dapat saya sampaikan para rawuh. Mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.